Assalamualaikum Pak, maaf mengganggu waktunya. Maksud dan tujuan kami datang ke sini tuh yaitu ingin mewawancari Bapak terkait usaha yang Bapak jalankan, yaitu untuk memenuhi tugas manajemen strategi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Revilia Amanda. Saya Ulia Cantika Gavira. Boleh tahu dengan siapa? Dengan saya sendiri, Mas Mul, dengan Bubur Mas Mul ya. Baik Pak, kita mulai ya. Untuk pertanyaan pertama, kalau boleh tahu produk yang dijual Bapak ini apa aja? Kita di sini ada bubur ayam, ada kacang hijau, sate-satean dan soto ayam, dan menu tambahannya ada opor ayam. Selama usaha ini berjalan, sejak kapan Bapak gimana mikir usaha ini dijalankan Pak? Kok bisa kepikiran buat buka usaha ini? Kalau untuk usaha ini berjalan dari tahun awal itu 2016. Kalau untuk kepikiran usaha ini karena kan kita melihat dari jumlah ibaratnya konsumen untuk di Bandar Lampung ini kan sarapan pagi kan sangat dicari. Makanya kita berpikir untuk jualan bubur ayam, karena bubur ayam juga kita emang dari turun temurun gitu. Biasanya pelanggannya itu siapa aja Pak? Misalnya kayak anak muda atau ibu-ibu atau campur kebanyakan? Ya kalau di sini kita pelanggan dari umur balita, dari umur dewasa dan sampai remaja dan dewasa sih, semua umur lah intinya. Iya. Pas pertama kali buka usaha ini ada nggak kendala atau kesulitan yang Bapak jalani? Setiap usaha sih pasti ada pasang surut, ada kesulitan. Cuman kan dengan berbagai cara kita promosi segala macam, ya itulah yang mengatasinya gitu. Kalau dari sisi promosi Pak, biasanya tuh ngelakuin apa biar usaha ini tetap ramai? Misalnya kayak promosi diskon atau kan jualan online gitu? Ya kalau untuk promosi kita juga kan ada namanya jual di aplikasi online ya. Online food ada dari GoFood, Shopee Food atau GrabFood. Kita bisa masukin diskon di untuk menu-menu online foodnya, atau kalau kita banner untuk secara di lokasi, kita ada banner spanduk di jalan atau spanduk di toko. Itu salah satu untuk iklan promosi kita. Jadi kalau untuk promosi ini memang udah bagus ya Pak? Ya, sudah bagus. Baiklah, akan saya lanjutkan ya Pak. Jadi kalau menurut Bapak sendiri, apa sih yang bikin produknya ini kayak menarik atau beda dari saingan yang lain? Kalau di sekitar sini kan saingannya banyak tuh yang ngebuat. Jadi apa sih yang bikin produknya tuh susah untuk ditiru? Ya kalau kita sih yang pertama itu resep dan rasa itu harus nomor satu, jangan sampai berubah. Terus yang kedua itu pelayanan sama dari penyajian, kita beda dari yang lain. Kalau gitu, kalau dari sisi apa yang penting menurut Bapak yang bikin usahanya tuh jalan? Kayak misalkan dari bahannya atau lokasinya atau bisa dari tenaga kerjanya? Yang pertama pasti kita mencari lokasi strategis atau bisa dekat kampus, kantor atau sekolahan. Itu target promosinya di situ biasanya untuk mencari pelanggan yang banyak gitu. Menambah pelanggan ya. Ya. Udah terakhir ini berarti ada nggak sih rencana buat kedepannya untuk kembangin usaha ini? Kalau untuk kembangin usaha pasti kalau emang omset semakin tinggi, semakin meningkat, pelanggan makin banyak, pasti adanya kepikiran untuk menambah cabang baru. Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk waktunya Pak, maaf mengganggu. Iya, silakan. Berdasarkan wawancara hari ini, dapat disimpulkan bahwa dari perspektif SCP, usaha ini dapat bertahan pada struktur pasar yang kompetitif melalui perilaku yang efektif, seperti promosi lewat media sosial dan pemilihan lokasi yang strategis. Strategi tersebut berdampak pada kinerja usaha yang meningkat pada tahun 2016 sampai saat ini, dan berusaha mencoba membuka cabang yang baru dan meraih keuntungan yang maksimal. Sementara itu, dalam penerapan teori RBV atau Resource Based View, terlihat dari bagaimana pemilik usaha memanfaatkan sumber daya internal seperti resep khas, rasa yang unik, dan pelayanan yang baik sebagai keunggulan utama. Sumber daya tersebut bersifat unik dan sulit untuk ditiru, sehingga menjadi faktor penting dalam mempertahankan daya saing usaha bubur ayam di Bandar Lampung.